Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat gemcitabin. Gemcitabin adalah obat kemoterapi untuk menangani beberapa jenis kanker, seperti kanker ovarium, kanker payudara, kanker paru jenis non-sel kecil, atau kanker pankreas. Obat ini bekerja dengan cara memicu kematian sel kanker. Dengan begitu, pertumbuhan dan perkembangan kanker bisa diperlambat atau dihentikan. Gemcitabin akan diberikan di rumah sakit oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Merek dagang gemcitabin yaitu Foncogem, Gapoli, Gemcikal, Gemhope, Gemtan, Gemtero, Getanosan, Gemzar, Kabigeta. Obat gemcitabin termasuk obat kategori D. Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Gemcitabin belum diketahui dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dengan dokter. Dosis dan aturan pakai gemcitabin. Dosis gemcitabin yang diberikan oleh dokter tergantung pada kondisi pasien, luas permukaan tubuh atau LPT, dan respon tubuh pasien terhadap terapi. Gemcitabin akan diberikan melalui infus ke pembuluh darah intravena IV. Untuk kondisi kanker ovarium, sebagai pengobatan dikombinasikan dengan karboplatin. Dosisnya 1000 mg per meter kubik LPT melalui infus selama lebih dari 30 menit pada hari pertama dan hari ke-8 dalam siklus 21 hari. Dosis bisa diturunkan pada setiap siklus lanjutan atau tergantung pada respons tubuh pasien terhadap pengobatan. Untuk kondisi kanker paru non-sel kecil, sebagai pengobatan tunggal, dosisnya 1000 mg per meter kubik LPT 1 kali seminggu melalui infus selama lebih dari 30 menit, dilakukan selama 3 minggu yang diikuti dengan waktu istirahat selama 1 minggu. Sebagai pengobatan dikombinasikan dengan cisplatin, dosisnya 1000 mg per meter kubik LPT 1 kali seminggu melalui infus selama lebih dari 30 menit pada hari pertama, 8, dan 15 dalam siklus 28 hari. Dosis alternatif 1250 mg per meter kubik LPT melalui infus selama lebih dari 30 menit pada hari pertama dan ke-8 dalam siklus 21 hari. Untuk kondisi kanker kandung kemih tingkat lanjut, sebagai pengobatan dikombinasikan dengan cisplatin. Dosisnya 1000 mg per meter kubik LPT melalui infus selama lebih dari 30 menit pada hari pertama, ke-8, dan ke-15 dalam siklus 28 hari. Dosis bisa diturunkan pada setiap siklus lanjutan atau tergantung pada respons tubuh pasien terhadap pengobatan. Untuk kondisi kanker pankreas, sebagai pengobatan tunggal, dosisnya 1000 mg per meter kubik LPT 1 kali seminggu, melalui infus selama lebih dari 30 menit. Pengobatan dilakukan selama 7 minggu, kemudian diikuti dengan waktu istirahat selama 1 minggu. Dosis tersebut selanjutnya diberikan kembali setiap 1 minggu sekali, selama 3 minggu berturut-turut dalam siklus 4 minggu. Untuk kondisi kanker payudara, sebagai pengobatan dikombinasikan dengan Paclitaxel. Dosisnya 1250 mg per meter kubik LPT melalui infus selama lebih dari 30 menit pada hari pertama dan ke-8 dalam siklus 21 hari. Dosis bisa diturunkan pada setiap siklus lanjutan atau tergantung pada respons tubuh pasien terhadap pengobatan. Sebelum terapi ini, pasien wajib melakukan pemeriksaan darah untuk mengetahui jumlah granulosit. Interaksi gemcitabin dengan obat lain. 1. Peningkatan efek antikoagulan dari warfarin. 2. Peningkatan risiko terjadinya kerusakan paru-paru jika digunakan dengan bleomisin. 3. Peningkatan risiko terjadinya penyakit infeksi dan menurunnya efektivitas vaksin jika digunakan dengan vaksin hidup, seperti vaksin demam kuning. Efek samping gemcitabin yaitu rasa sakit atau bengkak pada area yang disuntik, mual dan muntah, diare, sariawan, kantuk, nyeri otot, rambut rontok. Efek samping serius gemcitabin yaitu batuk atau sesak napas, pusing, sakit kepala, rasa melayang, atau rasa akan pingsan, bengkak pada kaki atau tangan, mati rasa atau kesemutan, denyut jantung lambat, cepat, atau tidak beraturan, penyakit kuning, sakit perut, atau urin berwarna gelap, jarang berkemih atau jumlah urin sangat sedikit, nyeri dada, satu sisi tubuh terasa lemah, sakit kepala berat, atau bicara menjadi cadel, kulit pucat, kelelahan, sakit tenggorokan, demam, menggigil, serta mudah memar, bingung, gangguan suasana perasaan, atau kejang. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.